Hai teman-teman semua, di sini aku akan menjelaskan ke teman-teman 5 skill dasar yang perlu banget teman-teman ketahui ketika mengerjakan soal-soal TOEFL, ITP, Section Structure and Written Expression. Skill yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah kalian perlu pastikan bahwa di kalimat itu memiliki subjek dan juga verb. Jadi seperti yang kita ketahui, setiap kalimat di dalam bahasa Inggris itu susunannya subjek plus verb plus komplement. Nah, keberadaan subjek dan verb itu merupakan syarat mutlak dalam setiap kalimat di bahasa Inggris. Sehingga skill paling dasar yang perlu kalian pastikan adalah keberadaan subjek dan verb itu di soal. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita melihat soal example 1, blah 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 was baked up for miles on the freeway. Di sini kita perlu cek terlebih dahulu verbnya. Di sini kita melihat verb was baked up. Kemudian kita cek apakah sudah ada subjek atau belum. Kalau belum, artinya kita perlu mencari opsi jawaban yang bisa menjadi subjek. Syarat menjadi subjek ia adalah kata benda. Sehingga kita tinggal eliminasi aja yang bukan merupakan kata benda atau yang bukan merupakan noun seperti yesterday, in the morning, tinggal kita eliminasi. Sehingga tersisa dua opsi jawaban yaitu traffic dan cars. Untuk bisa memilih antara traffic dan cars, kita perlu melihat lagi ke verb. Verbnya itu termasuk verb untuk subjek tunggal atau untuk subjek jamak gitu ya. Nah, di dalam verb, kita melihat to be was. Was ini biasanya diperuntukkan untuk subjek yang tunggal. Kalau was untuk tunggal, kalau were untuk jamak. Nah, sehingga kita perlu mencari subjek yang tunggal juga, gitu. Kalau subjek tunggal, biasanya kata bendanya itu tidak perlu ditambahin S atau WS. Sebaliknya, kalau jamak, kita perlu menambah S atau WS. Sehingga karena kita butuh subjek tunggal, tinggal kita cari yang tidak ada S-nya, yaitu traffic. Gitu ya. Nah, kita coba contoh soal yang kedua. Di sini ada engineers. Engineers ini, karena di sini ada S ya, di sini sudah bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan subjek. Nah, kemudian kita cek apakah sudah ada verb. Yang ada di sini cuma ada keterangan for work on the new space program. Sehingga di dalam kalimat ini kita butuh yang namanya verb. Oleh karena itu, tinggal kita cari di opsi jawabannya yang merupakan verb. Next one, bukan verb ya, dia itu keterangan waktu. Hopefully dia adverb, necessary dia adjective ya, dia adjective. Sehingga yang paling tepat itu adalah are needed. Gitu. Selanjutnya kita tinggal cek lagi di example 3, kita cek keberadaan subjek dan verbnya. Oh, di sini kita sudah bisa melihat adanya subjek, kemudian di sini ada going. Going ini bisa menjadi verb ketika dia bertemu dengan to be, gitu. Sehingga untuk bisa melengkapi frasa verb ini, kita membutuhkan to be, gitu. Kita cari di opsi jawaban yang ada to be-nya, tanpa perlu ada penambahan subjek lain ataupun verb lainnya gitu ya. Sehingga yang paling tepat itu jawaban D. Kenapa bukan A dan B? Tentu karena di sini yang A dan B karena sudah ada subjeknya gitu ya, ada penambahan he. Jadi itu nggak boleh. Yang C is relaxing going itu jadi tidak masuk akal, jadi double ya verb in-nya, sehingga paling tepat itu adalah B. Kemudian di sini kita perlu lanjut ke skill kedua, yaitu kita perlu tahu skill kedua. Di sini kita perlu hati-hati terhadap adanya object of preposition. Apa sih object of preposition itu? Pertama kita perlu tahu dulu apa arti preposition. Preposition itu contohnya ada in, ada at, of, to, by, behind, on, and so on. Jadi preposition itu kita bisa menyebutnya kata depan ya. Nah, di sini kita perlu berhati-hati dengan adanya preposition. Terutama preposition yang muncul setelah objek gitu. Jadi object of preposition ini maksudnya adalah preposition yang diikuti oleh noun, pronoun, gerund ataupun noun clause.
Nah, ketika ada preposition yang diikuti oleh noun, pronoun, gerund, ataupun non-clause, itu kita sebut sebagai object of preposition. Yang perlu kita berhati-hati dengan adanya object of preposition ini ketika object of preposition-nya ada di depan. Jadi, ketika ada object of preposition di depan kalimat, itu bukan termasuk subject gitu ya. Jadi, ketika preposition diikuti oleh noun, atau ketika ada noun di depan, tapi dia diikuti, tapi dia itu ada di belakangnya preposition, maka dia tidak bisa disebut subject gitu. Kita bisa lihat contohnya di sini, with his friend bla 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 found the movie theater. Seperti skill pertama tadi, kita perlu cek dulu keberadaan subject dan verb gitu kan ya. Di sini sudah ada verb found. Kita menemukan verb found di sini. Lalu kita menemukan ada noun di depan his friend. Nah, tapi noun-nya itu ada setelah preposition with. Nah, maka walaupun dia ada noun di depan, tapi karena dia ada di belakang preposition, maka with his friend ini tidak bisa kita sebut sebagai subject, karena dia didahului oleh preposition. Sehingga dia bukan termasuk subjek, tapi dia merupakan objek, maka di kalimat ini kita belum mempunyai subjek. Jadi, yang perlu kita cari di opsi jawaban itu yang bisa menjadi subjek. Mana jawaban yang tepat? Itu B. Oke, selanjutnya skill ketiga yang perlu teman-teman ketahui adalah appositives. Teman-teman perlu tahu bahwa appositive ini sering sekali muncul di soal-soal TOEFL ya. Nah, appositive itu apa? Jadi, appositive itu merupakan noun yang dia itu ada setelah atau sebelum noun yang lain gitu. Dan biasanya appositif ini dia muncul bersama koma. Dia ada komanya nih. Artinya appositif ini ada untuk menerangkan noun yang lain yang biasanya dia berupa subjek. Gitu. Biasanya dia menerangkan subjeknya. Gitu. Kita bisa lihat di contoh ini. Ini ada contoh 1 dan ada contoh 2 ya. Contoh bentuk pertama untuk appositif dia biasanya ada di tengah. Ketika positif ada di tengah, maka ada 2 koma yang mengapit apositif gitu. Jadi a really good mechanic ini merupakan noun phrase yang dia tuh fungsinya menerangkan subject tone gitu. Maka atau kata lainnya, a really good mechanic ini dia noun yang menerangkan noun lain gitu. Terus yang kedua, apositif ini bisa ada di depan kalimat. Contohnya, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Fungsinya tetap sama, dia juga menerangkan subjek yang ada di setelahnya, gitu. Sehingga kalau kita misalkan melihat contoh soal seperti berikut. Di sini kita melihat Sarah. Sarah ini bisa kita simpulkan dia sebagai subjek. Kemudian ada verb miss. Di sini subjek dan verb-nya sudah lengkap ya. Tapi di sini ada koma di situ. Di depannya Sarah itu ada koma. Maka di dalam kalimat ini kita perlu mencari keterangan yang tidak terdiri dari verb lagi ataupun tidak terdiri dari karena di kalimat ini sudah lengkap ada subjek dan verb, artinya kita mungkin cuma butuh keterangan gitu ya. Nah, di dalam keterangan ini kita bisa mengisinya dengan apositif gitu, karena ini ada koma, jadi jawabannya itu adalah A. Skill yang keempat yang perlu teman-teman ketahui adalah keberadaan present participle. Present participle ini atau kita kenal sebagai verb ing gitu ya. Present participle itu bentuknya verb ing. Yang perlu teman-teman tahu, present participle atau verb ing itu punya dua fungsi. Jadi verb ing itu bisa menjadi verb atau bisa juga menjadi adjective.
Jadi kita perlu tahu ciri-cirinya kapan dia menjadi verb, kapan menjadi adjective. Jadi verb ing bisa disebut verb ketika dia berdampingan dengan to be. Jadi dia didahului oleh to be. Contohnya di kalimat nomor 1 ini. The boy is standing in the corner. Jadi is standing ini adalah to be. Standingnya dia berfungsi sebagai verb. Tapi ketika standingnya ini tidak diikuti atau tidak didahului, lebih tepatnya tidak didahului oleh to be, maka dia tidak berfungsi sebagai verb, tapi dia berfungsi sebagai adjective. Contohnya ini, the boy standing in the corner was naughty. Jadi yang menjadi verb itu justru cuma to be was aja, gitu ya. Oke, kita cek contoh soal berikut. The child blah 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 playing in the yard is my son. Di sini ada is, artinya ini verb. Kemudian the child ini subject. Artinya karena sudah ada verb, maka kita tidak perlu mengisi kalimat kosong ini dengan verb lagi gitu ya, walaupun ada playing. Sehingga playing ini dia bersifatnya adjective gitu. Nah, karena kita tidak perlu mengisi dengan to be, ataupun juga kita tidak perlu mengisi dengan subjek lagi karena sudah ada the child, maka kita cuma butuh keterangan. Maka jawaban yang paling tepat adalah now. The child now playing in the yard is my son. Gitu. Selanjutnya, skill yang kelima yang perlu teman-teman ketahui adalah past participle. Ini mirip dengan yang tadi, yaitu dengan verb ing gitu ya konsepnya. Kalau past participle itu kita kenal sebagai verb id ya. Verb id. Verb id atau mungkin kita kenalnya itu verb 3 ya. Verb 3, karena bisa jadi bentuknya tidak beraturan verb 3-nya. Sama seperti present participle, past participle ini juga punya dua fungsi. Selain dia berfungsi sebagai verb, dia juga bisa berfungsi sebagai adjective. Sehingga kita perlu tahu ciri-ciri penggunaan past participle sebagai verb maupun sebagai to be gitu. Sebagai verb maupun sebagai adjective. Nah, di sini teman-teman juga perlu mengetahui konteks kalimatnya, karena untuk past participle ini ketika kita mau menebak apakah dia verb ataupun dia adjective, ini agak membingungkan ya memang. Karena bisa jadi dia walaupun tanpa to be tapi dia tetap jadi verb. Karena di dalam bahasa Inggris itu kita kenal past tense, dimana kalau simple past tense itu kita memang tidak butuh to be, jadi langsung verb 2 gitu ya, verb 2. Jadi kita perlu membaca kalimatnya apakah ada verb lain, sehingga painted ini bisa jadi dia berfungsi sebagai adjective kayak gitu. Oke, kita cek di contoh soal berikut. Di sini ada the package. The package ini dia subjek. Kemudian mailed at the office. Di sini ada verb id nih. Ada verb id, kemudian ada will arrive. Kemungkinan besar yang menjadi verb utama di sini adalah will arrive. Sehingga mailed ini berfungsi sebagai adjective seharusnya ya. Nah, karena dia berfungsi sebagai adjective, artinya di kalimat kosong ini, kata yang kosong ini tidak lagi diisi oleh to be, tapi kita cukup mengisinya dengan keterangan. Apalagi subjek ya, karena subjek sudah ada di package. Sehingga di opsi jawaban kita butuh yang menunjukkan keterangan itu just. Jadi jawabannya D. Oke, segitu saja untuk tips dari aku, dari tips 1 sampai 5 tips tadi yang paling dasar yang perlu teman-teman ketahui untuk mengerjakan soal-soal TOEFL ITP. Selanjutnya aku bakalan membahas tentang soal-soal untuk
latihan skill 1 sampai 5 di next video.